Ibu mudah tidak mendoakan orang yang pernah membuat kita marah? Angel apa gampang? Angel. Hari ini kita sudah mendoakan gitu. Kamu ini gawe cemburu, doakan. Bikin marah, doakan. Orang yang bikin kesel, doakan. Itu penting agar tidak ada dusta di antara. Kalau ada marah, bahaya. Sumber penyakit hari ini, makanan itu sebenarnya bebas. Membuat kolesterol, diabetes, pembunuh nomor 2 hari ini diabetes. Yang pertama itu adalah bunuh diri karena memang dia frustasi. Yang kedua diabetes. Ternyata diabetes sumbernya emosi, marah. Nah, kita sudah belajar tadi mendoakan ya. Siap nanti kalau tetangga besok ngedoain kalau istrinya menggodai suami ibu, siap didoakan jadi sehat. Angel ya. Boleh marah tapi nggak ada emosi marah. Priben je. Dia melunjak, dasar kurang ajar. Tunggu sebentar. Saya akan marah sama kamu, tapi saya mau hilangkan marah saya dulu. Harus begitu. Kenapa? Itu penyakit. Gitu. Maka kita doakan. Yang pertama, oleh Maulid Nabi hari ini kita doakan orang-orang yang telah membenci kita. Penting. Biar kita sehat. Biar kita sehat. Ini yang pertama. Kita punya hajat tidak? Punya hajat tidak? Ibu akeh keinginan tidak? Akeh. Kalau akeh keinginan, kalau sesuatu pengen segala macam, yuk berdoa. Gelem berdoa. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Kan kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bisultani auliaika Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul fi hajatina. Lingati ngomong hajatnya, sok ngomong. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah sudah berdoa. Semoga hajatnya dikabul oleh Allah. Anak 40 orang lebih ini berarti dikabul. Tadi bapak-bapak dengar, ya Allah semoga ditambah istiqomahnya. Alhamdulillah gitu. Ibunya ngomong, ya Allah jangan sampai bapak ditambah saling kuat-kuat. Siapa doanya paling kuat? Ibu bapak, alhamdulillah. Kita hari ini berada di lingkungan Islam, subhanallah. Kita selalu memperingati Maulid Nabi Muhammad. Ini penting. Kenapa? Agar kita bisa mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi. Perkataannya bagus, ibadahnya bagus, sholatnya bagus, soleh. Ibu bapak siap menjadi hamba soleh, siap? Niat menjadi Abdullah, siap? Saya tanya lagi. Ibu-ibu cinta sama Allah? Cinta sama Rasulullah? Siap mengikuti Rasulullah? Siap menjadi hamba Allah yang soleh? Yuk ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Saya niat mulai hari ini dan seterusnya menjadi hamba Allah yang soleh, soleha. Saya ikhlas, saya ridho, saya pasrah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi niat itu penting. Nawaitu. Lamun sholat duhur orang niat kira-kira sholatnya sah beli. Boten kan? Jadi harus niat.
jadi istri solehah niat, jadi suami soleh niat, jadi anak soleh solehah niat gitu. Hari ini kita niat mengikuti kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah. Ake solate, ibu bapak nih kene ake solate beli pira solate beli kehitung. Saya punya cerita. Ada satu pernyataan, sehebat-hebat orang kalau dia meninggalkan sholat maka dia menjadi brengsek. Tapi sebrengsek-brengsek manusia, kalau dia rajin sholatnya maka dia menjadi orang baik. Karena ibu bapak janji niat ingin menjadi orang baik, mengikuti Rasulullah, maka jangan tinggalkan sholat, terutama 5 waktu. Di Lampung, Bandar Lampung, saya punya temannya itu preman. Saya satu saat diundang acara, karena saya ini sebenarnya dosen. Apa dosen? Dosen itu tukang ngajar di kampus. Diundang acara Persatuan Guru PAI se-Bandar Lampung. Datang satu orang, datang ke saya bilang, Pak Subhan, saya ini preman. Bayangin, preman ngaku gitu. Saya ini preman Raja Basa. Kalau sekarang terminal Bandar Lampung udah pindah, yang dulu. Dia bilang, Mas, saya ini kerjaannya nggak jauh dari mabok, nggak jauh yang namanya perempuan. Saya itu berusaha untuk meninggalkan perilaku saya yang salah. Gimana nasihatnya? Dia nanya kepada saya. Saya bilang, kalau begitu sudah, kamu sekarang jangan pernah tinggalkan sholat. Saya begitu, jangan pernah tinggalkan sholat. Walaupun saya habis mabok, jangan tinggalkan sholat, saya bilang. Walaupun saya habis madon, sholat, saya bilang. Di mana waktunya sholat, kamu harus sholat, saya bilang. Itu saja nasihat saya. Lupa saya pulang dengan Cirebon, setahun, 2 tahun, hampir 4 tahun. Satu saat saya ditelepon, namanya Mas Obit. Saya diundang ke Bandar Lampung. Di belakang Universitas Bandar Lampung ada Jalan Pelita 2. Ketemu Mas Obit, Masya Allah. Ibu, bapak, Mas Obit berubah. Dia punya yayasan yatim piatu, dia punya masjid, dia punya majlis taklim, dia berubah total. Walaupun badannya penuh dengan tato. Saya penasaran, kok kamu bisa berubah? Katanya. Ya kan nasihat dari Mas Subhan, katanya. Emang apa nasihatnya? Saya lupa. Jangan tinggalkan sholat. Terus gimana ceritanya? Ketika di Raja Basa habis ngetrek, habis majid orang, malak gitu ya, habis malak, tiba-tiba hayya 'alas sholat, langsung dia, hai bro, aku mau sholat dulu. Sholat. Yang hebatnya dia cerita, saya lagi mabok, wah sudah mabok segala macam, lagi enak-enak mabok, as-sholatu khairum minan naum, batur-batur pada mabok kalau main remi. Dia kan langsung ingat kata-kata saya, dalam keadaan apapun jangan pernah tinggalkan sholat. Langsung dia bilang apa? Bro, aku harus sholat dulu, harus sholat subuh. Jalan sholat subuh, bayangin. Sholat subuh, wah orang gila kata teman-temannya. Dia sholat subuh gitu. Lama-lama apa yang terjadi? Masya Allah, inilah Allah menolong. Makanya mumpung lagi stres, mumpung lagi mabok, mumpung lagi akeh dosa, sholat. Jangan kebalik. Aduh, sholat ke masjid. Aduh, lagi durung bersih, lagi sering mabok, lagi masih main wadon. Justru mumpung lagi berbuat dosa, sholat. Dia pun sholat. Di kampus ada rumus Law of Spiritual Attraction. Itu bahasa kali Jambe ya, bahasa Jambe. Kekuatan spiritual, ibu, Masya Allah, kekuatan rohani. Jahat baik, jahat baik, jahat baik. Lama-lama ini Allah tolong menjadi baik. Nah ini yang kedua, oleh-oleh hari ini di masyarakat sini, di musola
kaum muslimin dan warganya, jangan ada yang berani-berani meninggalkan sholat 5 waktu. Walaupun dihafal Quran, mohon maaf, walaupun di pesantrennya 20 tahun, tapi kalau dia berani meninggalkan sholat, hancur hidupnya, hancur. Tapi dia brengsek, dia bukan lulusan pesantren, jadi sampah masyarakat. Dia sholat, lihat, Allah angkat derajatnya dengan sholat itu, maka Allah tolong ini orang. Maka hati-hati. Maka guru saya mengajarkan apa? Mas Subhan, para jemaah, 10 menit sebelum waktu sholat sudah ada di atas sajadah. Jangan nunggu azan, tapi kita jangan nunggu azan manggil, tapi kita nungguin orang azan. Kalau seandainya hari ini asyar jam 14.49, 10 menit sebelum itu kita sudah ada di atas sajadah, sudah nunggu. Ini yang hebat, Allah tolong. Sepakat hari ini? Mulai hari ini dan ke depan, 10 menit sebelum waktu sholat sudah di atas sajadah. Siap? Siap. Nah, ini janji kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai hari ini dan seterusnya, saya berjanji, berniat menjadi pengikut Kanjeng Nabi Muhammad. Saya akan setiap 10 menit sebelum waktu sholat sudah di atas sajadah. Ulangi. Beli keempat, kayak angkut temen ya. Ayolah. Pokoknya Maulid Nabi sekarang jangan hanya ilmu, tapi janji, niat gitu. Mulai hari ini, ikuti. Mulai hari ini dan seterusnya, saya berniat sholat awal waktu, insya Allah, berjanji karena Allah, 10 menit sebelum waktu sholat saya sudah berada di atas sajadah. Ya Allah, saya ikhlas, saya ridho, saya pasrah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Dah janji ya. Ibu, kalau ibu pengen mantu, ada datang ke ibu, kan anak biasanya taruh pacaran. Perhatikan sholatnya. Pribadi cara lamun takon, nah kamu sholat, jawabnya pasti sholat. Nah mulai besok kalau apel pacaran ning umah iki tekae jam 5:30 sebelum maghrib. Itu prinsip. Kalau dia datangnya zuhur masih ada waktu, isya apalagi panjang sampai subuh, kamu nggak sholat, masih panjang bu waktunya sampai subuh kalau isya. Tapi kalau sebelum maghrib waktunya sempit. Jadi mulai sekarang di masyarakat sini, masyarakat Jambe, lamun anak mantu atau pengen seneng kalau anaknya ibu pacarannya kudu sedurung maghrib minggu mah. Silakan boleh ngapel ke anak saya, syaratnya 5:30 sore datangnya. Kalau ini orang yang memang betul-betul ahli sholat bilagapan, ya kan, gelisah. Tapi kalau orang yang tidak pernah sholat, dia nggak gelisah menjelang waktu maghrib. Nah ini camkan, ingatkan. Jadi mulai sekarang menjelang waktu maghrib silahkan datang untuk kenalan dengan anak saya 5:30. Siap? Alhamdulillah. Nah ini banyak sekarang mah komitmen aja sama Rasulullah gitu ya. Nah ini kan memperingati Kanjeng Nabi. Nabi luar biasa sholatnya banyak gitu. Nah makanya di dalam Al-Quran, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Rasulullah diutus ke muka bumi ini untuk tilawah. Ini yang pertama. Untuk apa? Tilawah. Masyarakat sini jangan sampai anak-anak kita tidak bisa baca Al-Quran.
Pak Prigen amun kula wis usia 50 tahun belum baca Quran, belajar. Ari ning anak kokon belajar minal mahdi ilal lahdi, ari wong tuwa belajar. Hati-hati. Nah, rajin belajar, harus belajar gimana pun caranya. Remako, pengajian tilawah Quran remako, remaja kolot. Nah, berbelajar gitu. Tilawah yang pertama, mesti bisa belajar Al-Quran. Rasulullah mengajarkan kepada kita, umatnya adalah untuk membaca Al-Quran. Tilawah. Yang kedua, taklim. Taklim itu apa? Ini belajar ilmu pengetahuan, ilmu agama tentang cara sholat. Anak sing sholatnya Allahu Akbar, ada yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, udah nempel. Anak kan anak Allahu Akbar, anak sing Allah langkam kan mah. Allahu Akbar langkam. Ini diatur di ilmu fikih. Itu namanya taklim. Ibu bapak masih belajar di musola Baitul Muslimin. Taklim. Yang pertama tilawah, yang kedua namanya taklim. Belajar semua agama, ambil masuk surga. Pengen beli masuk surga? Kalau pengen masuk surga, maka belajar. Ini taklim nih. Saya di sini, ibu bapak di sini taklim. Belajar ilmu agama, belajar sejarah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini taklim, gitu. Nah, yang ketiga, kata ayat tadi Al-Jumu'ah ayat 2 adalah tazkiyah. Apa? Tazkiyah. Tilawah, taklim, tazkiyah. Tazkiyah itu membersihkan hati. Kita ini banyak dosa, banyak kotoran. Innal abda idza aznaba, ketika seorang hamba dan berbuat dosa, maka nuktatun sauda'u fi qalbihi, kalbunya ada bercak. Ngomongin uang tetangga bercak kalbunya, ngejelekin orang bercak, lama-lama hatinya gelap. Kalau sudah gelap, maka kita mudah stres, mudah panik, mudah depresi, mudah bingung, mudah bete. Apa bete? Butuh tati tayang. Ibu bapak, saya mau cerita. Hari ini merubah orang menjadi baik itu mesti dengan tazkiyah. Saya punya kenalan, namanya Mas Dakot, orang Tegal, Guci. Dia sama seperti Mas Obit Bandar Lampung. Kerjaannya adalah mabuk dan main perempuan. Dia itu sudah diubah oleh masyarakat, dinasehatin oleh orang alim, tokoh, tidak pernah mempan, di penjara berkali-kali tidak pernah mempan. Akhirnya ada satu strategi gimana caranya ini si Dakot biar bisa berubah. Hebatnya si Dakot hanya percaya satu, namanya dukun. Nah, si Dakot nih, saya percaya hanya sama dukun katanya, sama kiai ajengan atau yang model ustad beli percaya karena ngomongnya baik, baliknya beli bener lah segala macem lah, jadi dewek ya. Saya hanya percaya dukun dan saya keliling Indonesia, saya atau dukun mana yang belum pernah saya datengin. Kata si Dakot, yang raja preman itu di daerah Tegal Guci. Saya ketemu dia, Mas Dakot, boleh nggak pengalaman ini saya ceritakan kapan-kapan ke jemaah? Boleh, Mas Subhan katanya. Ceritanya ada orang, Kot, ada dukun sakti. Di mana? Di daerah Jawa Barat. Dukun mana lagi yang belum pernah saya datengin? Semua dukun udah saya datengin, kata si Dakot. Akhirnya apa? Sudah, saya penasaran. Yuk kita berangkat. Berangkatlah dari Tegal, masuk ke salah satu pesantren. Di sana adalah seorang guru spiritual yang tadi mengajarkan tazkiyah. Mengajarkan tazkiyah, Ibu. Bukan hanya hafalan Quran lagi tilawah, bukan hanya belajar taklim lagi, menghafalkan kitab-kitab, tapi tazkiyah. Nah, datang. Masuk ke parkiran. Kata Dakot, Mas, ini masjid, ini sekolah, katanya dukun, kok ke pesantren? Kata teman saya, tenang Kot, itu masjid, itu sebelahnya ada rumah, itulah rumah dukun. Kata teman saya.
Ya udahlah, kamu kesana duluan. Saya nggak mau, saya tunggu sini di mobil di parkiran. Teman saya masuk ketemu guru spiritual. Ketemu guru spiritual, salaman, langsung guru spiritual tuh bilang, hei, teman kamu yang di mobil di parkiran suruh kesini. Saya mau ketemu. Langsung buru-buru. Di parkiran langsung buka pintu. Kok. Itu kata dukun, kamu dicari, suruh ke sana. Loh, kamu cerita? Enggak, kok dia tahu? Sakti. Iya. Buka pintu lagi, mobil. Loh, ini masjid rumah. Ini gimana? Tenang aja, ini masjid, sebelahnya ada rumah. Itulah rumah dukun. Akhirnya dipaksa si dapat masuk madrasah, tempat di mana kata dapat dukun. Datang, ibu bapak, masya Allah. Ketika itu preman, raja preman datang kepada syekh, si syekh hanya bilang, kamu pengen sakti? Mau mbah? Kalau mau ikuti saya. Mau, ya sudah, ikuti. Kalimatnya mudah, yaitu la ilaha illallah. Ikuti saya. La ilaha illallah. Hanya itu 3 kali. Si dapat mengikuti ibu, masya Allah. Kalau kamu pengen sakti, maka ikuti itu. Saya, masya Allah ya, ini pengalaman. Dulu pernah pesantren di Buntet di Cirebon. Pernah belajar sama Kang Fuad Hashim. Ilmu tertinggi dari segala macam ilmu, levelnya ke atas. Ternyata kalimatnya adalah la ilaha illallah. Hanya la ilallah. Saya pegel-pegel, wis ilmu gedabagan, ilmu apa, ilmu nyambat, segala macam. Terakhirnya ternyata la ilaha illallah. Nah, datang si dapat ke syekh itu langsung, ya udah ikuti. La ilaha illallah. 3 kali distempel, dimasukkan kalimat la ilaha illallah di tazkiyah di dalam dakwah. Selesai, sudah. Sekarang kamu pegang. Ini ada kolbu, kata syekh itu. Ada 2 jari di sini. Ini kolbu. Kolbu ini ada senter. Kalau kolbunya baik, seluruh anggota kita baik. Jikalau kolbunya rusak, seluruh anggota kita rusak. Kolbu ini harus baik, isinya Allah, jangan setan. Kata syekh itu, yuk isi Allah. Silakan tunjuk 2 jari di bawah sisi kiri. Nah ini kolbu. Diisilah nama Allah. Selesai, kau pulang. Pulang ke Tegal, dia kembali mabuk, dia kembali nenggak. Hebatnya si dapat cerita, Mas, satu malam aku tuh mabuk, lagi nenggak minuman keras. Biasanya 2-3 botol mabuk, 1 kerat nggak mabuk. Ibu stres nggak? Mabuk gitu, tapi 1 kerat nggak mabuk. Wah, dia marah, ini kenapa kok saya nggak mabuk, katanya. Lagi main wadon, bengi-bengi, terus lagi gigi 4 gitu, tapi gigi 5, turun, beli nafsu. Udah, kamu pergi. Ini gimana, udah bayar? Udah, ambil aja, saya udah nggak mau nafsu, nggak nafsu. Allah hilangkan rasa nafsunya. Ibu pengen nggak suaminya dihilangkan nafsu syahwat ke perempuan lain? Pengen boleh? Dikebiri, dihilangkan. Si dapat sampai nafsunya hilang sama perempuan yang bukan istrinya. Dia juga sampai mabuk, gak mabuk, sampai dia bingung, datang kepada orang itu. Lama-lama dia bingung, kenapa ya itu dukun yang di Jawa Barat ngajarin saya hanya la ilaha illallah, dan nama Allah yang ditanamkan membuat saya malas bermaksiat. Enak nemen ya, mabok males. Tuh ada pelem enak dijuluk baik, bisa bikin males. Kebahaya. Anak wadon cantik BMW, bahenol montok, wow keren, males. Itu sekmil dah sekitar dia dada kelihatan, males. Bupati tuh buka paha tinggi, males. Ini karena di dalam kolbunya ada Allah. Di dalam dirinya ada la ilaha. Si dapat langsung bilang, terngiang-ngiang selama berhari-hari kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terngiang-ngiang. Di sini terngiang-ngiang. Kalimat Allah di situ terus. Dia bergetar, sampai dia bergetar. Masya Allah ibu bapak, singkat cerita, Mas Dapat akhirnya kembali kepada Allah, pengen sholat dan berzikir kepada Allah, berubah.
dan sekarang dia menjadi ketua pariwisata di Guci Tegal. Maksudnya apa? Dia bangun masjid di sampingnya. Jadi kalau masuk Guci, ada pariwisata, sebelah kiri ada gang, ada masjid. Cari aja Dakot. Dia berubah gara-gara disentuh kolbunya dengan la ilaha illallah. Itu tazkiyah gitu. Tazkiyah. Maka penting kita ini adalah tidak hanya ilmu pengetahuan tentang Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sejarahnya dan lain, tapi ajaran yang dibawa Rasulullah kepada kita mesti tertancap di dalam kalbu kita, dan kita banyak berzikir kepada bagaimana seseorang yang namanya Rasulullah, panutan kita semua, datang ke Taif. Ibu bapak, masya Allah, pertama kali datang ke Taif dalam sejarah dilempar batu. Rasulullah bersama rombongan dilempar batu. Rasulullah mundur, bukan maju. Mundur itu bukan kalah, mundur untuk menang. Itu strategi politik. Kita pun sama. Setan itu menggoda kita depan, belakang, kanan, kiri. Kita dengan cara berpolitik, strategi perang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Strategi politik agar mengalahkan setan. Karena setan yang menggoda Nabi Adam sampai hari ini masih ada. Azazil, imamnya para malaikat dulu. Gara-gara apa? Sombong. Dia mengatakan ana khairum min, saya lebih baik daripada itu, dari Adam. Dia mau tidak sujud ke Adam, maka dia dikeluarkan. Dia janji, sampai kapanpun ya Allah izinkan saya menggoda manusia, mencelakakan manusia. Jangan-jangan kita hari ini banyak maksiat, banyak dosa, banyak berbuat salah gara-gara setan tidak dibentengi. Maka kita perang dengan setan, bukan lawan setan, tapi pakai strategi dengan cara la ilaha illallah, la ilaha illallah. Minta sama Allah. Kalau kita lawan setan, kalah ibu. Kita minta sama Allah yang punya setan. Agar apa? Agar kita terlindung dari setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita berlindung kepada Allah daripada setan yang terkutuk. Maka kita mesti belajar namanya tilawah, ta'lim dan tazkiyah. Tilawah sudah kita belajar Quran di musola. Ta'lim hari ini kita belajar, besok ada acara pengajian belajar. Kita pun mesti belajar tazkiyah, mensucikan hati kita dengan la ilaha illallah agar kita selamat daripada godaan setan yang terkutuk. Siap? Kalau siap, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya niat mulai hari ini untuk belajar tazkiyah agar saya terlindung dari setan yang terkutuk. Hidup saya selamat dunia akhirat. Ikuti, saya ikhlas. Saya ikhlas. Saya ikhlas. Saya ridho. Saya pasrah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Alhamdulillah, sudah niat banyak. Dan saatnya kita insyaallah kita niat menjadi hamba yang baik. Ini waktu asar, karena sudah janji 10 menit sebelum asar sudah di atas sajadah, saya akhiri. Karena nanti ada Pak Kiai polisi yang akan mengajarkan tazkiyah kepada ibu bapak semua. Dan sudah siap. Siap? Siap, alhamdulillah. Dari saya cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.